رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna akramakum 'indallahi atqakum. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudara-saudaraku rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam rangka menguatkan ruhiyah kita kepada Allah SWT. Kalau kemarin kita membahas tentang ketakwaan, kita saat ini juga akan membahas lebih lanjut tentang ketakwaan itu sendiri. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berpuasa la'allakum tattaqun. Kalau kemarin bagaimana cara menggapai ketakwaan, kalau sekarang apa wujud dan apa hasil daripada ketakwaan itu? Kita tahu bahwa ketakwaan itu adalah sesuatu hal yang abstrak, yang tidak nampak. Karenanya tak bisa diukur secara nominal, tetapi bisa dirasakan keberadaannya. Sayyid Qutb menggambarkannya sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa diketahui rasanya oleh orang yang pernah merasakannya. Beliau juga menambahkan bahwa ketakwaan akan diberikan kepada mereka yang telah teruji dan berhak untuk menerimanya. Secara bebas, takwa itu adalah bagaimana kita menjaga, bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Karenanya secara konsisten, bagaimana takwa ini bisa mengendalikan hidup seseorang. Karena tahapan yang akan kita raih dari sebuah proses ini adalah takwa itu sendiri. Semuanya mungkin berawal dari iman, kemudian akan beramal, melahirkan sebuah amal, kemudian akan konsisten, kemudian lahirlah sebuah akhlak, dan buahnya adalah ketakwaan. Sebab itu Allah SWT menggambarkan orang yang mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi inilah ukuran yang mulia, tidak hanya seseorang, sejauh mana kualitas ketakwaannya. Untungnya, sebagaimana tadi di atas, ia adalah sebuah hal yang abstrak, sehingga tak ada seorang yang berhak membanggakan dirinya orang yang paling bertakwa, merasa dirinya orang yang paling dekat kepada Allah SWT, atau sebaliknya, ia pun tidak lagi menjadi orang yang paling nista atau terhina, karena takwa ini adalah sesuatu hal yang abstrak wujudnya. Saudara-saudaraku rahimakumullah, lebih lanjut Allah SWT menggambarkan orang-orang yang akan memperoleh balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita buka dalam surat At-Tolaq ayat yang kedua, 3, 4, dan 5, Allah SWT menggambarkan bagaimana orang-orang yang bertakwa ini
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Misalnya dalam surat At-Talaq ayat yang kedua, Allah SWT mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada sangka-sangka. Rumusnya sederhana. Rumus sederhananya seperti ini. Masalah dan cobaan itu sebenarnya datang dari perbuatan kita sendiri. Sebagian besar akibat dosa-dosa dan jauhnya jarak atau putusnya komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ibaratnya kita memakai kacamata gelap, sehingga jalan-jalan yang sebenarnya lapang dan banyak itu lantas seolah tertutup karenanya. Begitu juga kualitas ketakwaan membaik. Kacamata hitam itu akan semakin berubah menjadi bening. Maka mulai tampaklah solusi-solusi atau alternatif baru yang sebelumnya ia tak memikirkannya. Lantas apa pula maksud rezeki dari jalan yang tak disangka? Mohon dengan sangat jangan membayangkan bahwa akan menemukan sekarung uang di kolong sampah. Jenuh juga saya menegaskan rezeki itu tak sesempit recehan uang. Ini masalah pencapaian target dan kualitas kinerja. Anggaplah kita mempunyai target yang sekian, tapi dengan kualitas takwa yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memenuhi cintanya, memberikan hasil melebihi target yang kita targetkan, atau bahkan melampaui dari bayangan kita sendiri. Kemudian Allah SWT juga mengatakan dalam wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, maka kemudian Allah SWT juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat yang keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam urusan. Maka begitunya di ayat yang keempat ini, buah dari ketakwaan adalah Allah akan menjadikan urusan menjadi mudah. Sebenarnya kemarin mungkin sudah tidak sulit-sulit amat, tetapi dengan dosa yang membebani pundak kita, sehingga yang tadinya tidak sulit akan menjadi berat bagi kita semuanya. Dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, sehingga lama-lama beban yang ada dalam pundak kita akan semakin pudar dan problem akan terasa mudah. Inilah kemudian urusan-urusan kita akan menjadi ringan. Kemudian yang terakhir dalam surat At-Talaq ayat yang kelima, Allah juga menegaskan bahwa wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa ya'dim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Jika kita memahami kesalahan sebagai dosa dan pahala sebagai ganjaran yang dipetik ketika kelak akhir, maka selesai sudah pembahasannya dalam artian